Bab 666. Yi Feng secara naluriah melangkah maju untuk memeriksa luka Li Moqiu. Wah, apakah wanita ini punya bom yang dipasang di perutnya atau semacamnya? Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, tetapi melihat Li Moqiu di ambang kematian dan daerah sekitarnya sunyi tanpa seorang pun terlihat, dia tahu dia harus mengobati lukanya atau dia akan benar-benar tamat. Meskipun wanita ini cukup membuat frustrasi, niatnya tidak buruk. Yi Feng tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan beberapa ramuan untuk menghentikan darah dan menghilangkan rasa sakit, mengunyahnya, dan menempelkannya ke perut Li Moqiu. Segera, pendarahannya berhenti. Kondisi kulit Li Moqiu juga sedikit membaik, meskipun dia masih tidak sadarkan diri. Karena tidak ada pilihan lain, Yi Feng harus menggendongnya di punggungnya dan menuruni gunung. Beruntungnya, begitu memasuki kota, dia mengetahui bahwa Li Moqiu berasal dari keluarga Li di kota Tianlun, tokoh penting lokal di kota Tianlun. Setelah menghubungi keluarga Li, Yi Feng akhirnya berhasil menyingkirkan masalah ini. Berdebu dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia baru saja sampai di gerbang halaman rumahnya ketika dia mendapati pintu gerbang itu sudah penuh sesak oleh kerumunan besar orang, laki-laki muda, perempuan cantik, laki-laki tua, dan perempuan tua segala usia, mengenakan berbagai macam pakaian. Begitu mereka melihat Yi Feng, mereka menyerbu. Kami memberikan penghormatan kepada pendahulu yang terhormat. Para penonton membungkuk serentak. Yi Feng benar-benar terdiam. Besar. Baru saja ia berhasil menyingkirkan satu masalah, masalah lain pun muncul. Dia sekali lagi dengan sabar menjelaskan, semuanya, sudah kukatakan sebelumnya, apa yang disebut formasi Dewa Iblis itu hanya kesalahpahaman, aku hanya lewat saja. Lagi pula, aku sama sekali bukan seorang Master Arai tingkat ke-6. Tuan, tidak perlu dijelaskan. Kami sudah tahu bahwa Anda bukan Master Arai tingkat ke-6, melainkan Master Arai tingkat ke-8, teriak salah satu lelaki tua itu. Betul sekali, kami sudah lama tahu kau pangkat ke-8, bukan pangkat ke-6. Ya, itu tersebar di seluruh benua abadi Arai Surgawi, semua orang tahu kau adalah Master Formasi tingkat ke-8. Yang lain ikut berkomentar satu demi satu. Yi Feng penuh dengan tanda tanya. Dia bisa menerima rumor tentang pangkat ke-6, tapi bagaimana dia bisa menjadi pangkat ke-8 hanya dalam beberapa hari? Kalian semua, keluarlah, tidak seorang pun boleh menggangguku. Yi Feng langsung mengeluarkan perintah pengusiran dan kemudian membanting gerbang halaman hingga tertutup. Waktu berlalu perlahan. Tanpa kekhawatiran langsung tentang makanan dan minuman, Yi Feng menyesuaikan jadwalnya. Penundaan sebelumnya ditambah waktu yang telah berlalu kini totalnya menjadi 2 bulan. Dia perlu merencanakan dengan saksama bagaimana menemukan murid terakhir yang memenuhi syarat dalam 10 bulan ke depan. Yang membuat Yi Feng frustrasi adalah bahwa sistem tidak pernah memberinya standar yang jelas, memaksanya untuk mengandalkan keberuntungan. Jika hanya satu dari banyak murid yang mencarinya yang memenuhi persyaratan, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun pada kenyataannya, Yi Feng telah mengamati, dan tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan sistem. Masalah mendesak lainnya yang harus ditangani adalah makanan masa depannya dan biaya perjalanan untuk 10 bulan ke depan, yang perlu dipertimbangkan secara serius. Memikirkannya membuat kepalanya sakit. Selama periode ini, pujian dan rumor dari luar tentang Yi Feng telah mencapai puncaknya. Semakin banyak orang dari segala penjuru berbondong-bondong ke kota Tianlun untuk mencarinya sebagai guru, termasuk para pengikut dari kekuatan besar yang menyelinap keluar untuk melakukannya. Paviliun Deretan Surgawi. Ini adalah kekuatan terbesar di benua abadi Heavenly Arai, raksasa sejati. Karena Paviliun Arai Surgawi merupakan rumah bagi Master Arai tingkat ke-8. Namun, Master Arai kelas 8 ini jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali dia bertindak sepertinya beberapa ratus tahun yang lalu. Hari ini, susunan Paviliun Susunan Surgawi diaktifkan. Seluruh langit bersinar dengan awan berwarna-warni. Seseorang dari Paviliun Susunan Surgawi melihat ini dan berseru dengan heran, guru leluhur telah berkultivasi secara tertutup selama 1 abad dan sekarang telah muncul. Takjub, seorang tetua memimpin beberapa personel tingkat tinggi menuju ruang rahasia untuk menyambutnya. Di dalam ruang rahasia, dikelilingi oleh orang banyak, seorang lelaki tua dengan hidung mancung dan wajah seperti elang berjalan keluar perlahan.
Memasuki aula besar, dia duduk perlahan, wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan. Karena pengasingan selama seabad telah membuahkan hasil. Dia telah memperoleh banyak wawasan baru. Dengan pemahaman baru ini dan statusnya sebagai satu-satunya Master Arai tingkat ke-8 di benua abadi Arai Surgawi, Paviliun Arai Surgawi akan menggalang kekuatan di seluruh benua, dan dengan kokoh mengendalikan benua abadi Arai Surgawi di bawah genggaman Paviliun Arai Surgawi. Dia hendak mengumumkan kabar baik itu ketika dia melirik ke arah kerumunan di bawah dan langsung mengerutkan kening. Sebab di dalam aula yang luas itu, selain beberapa tetua yang sudah tua, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bab 667. Di mana Master Paviliun? Di mana yang lainnya? Tetua Li Yinglian bertanya dengan serius, mungkinkah mereka tidak tahu aku telah keluar dari pengasingan? Mengapa mereka belum datang untuk menyambutku? Mendengar ini, beberapa tetua menggigil dan menghindari kontak mata, tidak berani berbicara. Li Yinglian merasakan ada yang tidak beres dan langsung mengerutkan kening. Gelombang tekanan terpancar darinya saat dia melambaikan tangannya, meraih salah satu tetua. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Tenanglah, leluhur. Pemimpin sekte dan para elit lainnya telah meninggalkan sekte. Tetua itu menjawab dengan panik. Kiri, mengapa begitu banyak orang meninggalkan sekte sekaligus? Apakah ada perang sekte? Li Yinglian menuntut. Tidak, bukan itu. Sang sesepuh berlutut di tanah, matanya bergerak cepat ketika dia berkata, mereka pergi mencari seorang guru. Mencari seorang guru. Li Yinglian mengerutkan kening dan menyalak, Tuan apa? Melaporkan kepada leluhur, itu karena Master Arai kelas 8 lainnya telah muncul di benua abadi Arai Surgawi. Kemunculan Master Arai ini telah mengguncang seluruh benua. Tidak hanya pemimpin sekte, tetapi semua kekuatan utama dan talenta muda di seluruh benua telah bergegas datang. Beberapa orang tua itu tergagap. Omong kosong. Mendengar ini, tangan Li Yinglian terbanting ke bawah, menghancurkan meja di dekatnya hingga menjadi debu. Bukankah seorang Master Arai kelas 8 hanyalah seorang Master Arai kelas 8? Bukankah aku sendiri seorang Master Arai kelas 8? Bukankah aku sudah cukup mengajari kalian semua? Master Paviliun Arai Surgawi, memimpin sekelompok besar orang untuk mencari master di tempat lain, perilaku macam apa itu? Kemarahan Li Yinglian berkobar. Di bawahnya, banyak tetua berlutut, tidak berani bernapas dengan berat. Kirim pesanan. Suruh orang-orang dari Paviliun Susunan Surgawi segera kembali. Juga, sebarkan berita tentang kemunculanku dari pengasingan. Li Yinglian memberi perintah. Ya, para tetua tidak berani membantah dan segera melaksanakan perintah itu. Tidak lama setelah itu, berita tentang Li Yinglian, juga seorang Master Arai kelas 8, yang muncul dari pengasingannya tersebar di seluruh benua abadi Arai Surgawi, memicu banyak diskusi. Lagi pula, kemunculan dua Master Arai kelas 8 secara bersamaan adalah kejadian langka bahkan dalam sejarah benua abadi Arai Surgawi. Selama beberapa hari ke depan, Li Yinglian tidak hanya memanggil kembali anggota Paviliun Arai Surgawi, tetapi dia juga mengubah penampilannya yang berdebu karena muncul dari pengasingan, mengenakan jubah hitam yang unik bagi Master Arai. Pada dadanya terdapat lencana khas yang merupakan Master Arai kelas 8. Sementara itu, aula pencerahan Dao dibersihkan tanpa noda oleh para pelayan. Setelah itu, setiap hari Li Yinglian akan memberi ceramah di aula pencerahan Dao. Dia tahu betul bahwa untuk memastikan Paviliun Susunan Surgawi tetap tak tergoyahkan di benua abadi Susunan Surgawi, persatuan di antara para anggotanya sangatlah penting. Dan memiliki seorang Master Arai kelas 8 seperti dirinya yang mengajar secara pribadi, niscaya akan menarik banyak sekali talenta muda dari benua ini. Namun, dia keliru. Dia memberi ceramah di aula pencerahan Dao selama setengah bulan. Namun, jumlah orang yang datang untuk mendengarkan sangatlah sedikit. Kadang-kadang, beberapa orang yang tertinggal akan muncul, orang-orang yang sangat tidak dikenal sehingga tidak seorang pun pernah mendengar tentang mereka. Li Yinglian sangat marah. Di mana orang-orangnya? Benua abadi Arai Surgawi sangat luas, dengan banyak sekali keajaiban. Mengapa, ketika aku muncul dari pengasingan, hanya sedikit yang datang? Selagi dia bicara, tatapan matanya yang tajam tertuju pada mereka yang ada di bawahnya. Apakah kamu tahu betapa pentingnya hal ini bagi masa depan Paviliun Susunan Surgawi? Apakah kamu lalai dan tidak menyebarkan berita dengan benar? Kami tidak berani, leluhur.
Mereka yang ada di bawah semuanya berlutut, panik. Lalu mengapa tidak ada seorang pun yang datang? Tanya Li Yinglian. Pemimpin sekte Yun Guang, yang tidak dapat menahan diri, menjelaskan dengan takut-takut, melapor kepada leluhur, meskipun berita tentang kemunculanmu telah tersebar, saat ini semua orang di benua abadi arai surgawi berkumpul di kota Tianlun. Beberapa mungkin belum menerima berita itu, dan yang lainnya mungkin masih mempertimbangkan bagaimana cara mendekati Master Arai kelas 8 lainnya. Jadi, hanya bisa dikatakan bahwa waktu kemunculanmu tidaklah ideal. Tidak ideal. Saya telah menjelajahi benua abadi arai surgawi selama 10.000 tahun. Saya masuk peringkat pada usia 10 tahun, mencapai kelas 4 pada usia 100 tahun, dan 1000 tahun yang lalu saya sudah menjadi Master Arai kelas 8. Apakah menurutmu saya tidak bisa menandingi seorang pemula? Li Yinglian berdiri, suaranya menggelegar, aku menolak untuk percaya bahwa dengan reputasiku, aku tidak bisa menekan pendatang baru ini. Bab 668. Kirimkan perintahnya. Dalam waktu setengah bulan, aku akan menyelenggarakan perjamuan besar untuk mengundang para ahli dari benua abadi susunan surgawi, dan aku akan memilih seorang pemuda berbakat dari benua itu untuk dijadikan murid pribadiku. Li Yinglian langsung memberikan perintah. Mendengar ini, Yun Guang langsung mengangguk, leluhur itu bijaksana. Leluhur itu bijak. Jika dunia tahu kau akan menerima murid, aku khawatir semua talenta muda di benua ini akan berbondong-bondong ke sini. Yang lain di bawah juga ikut menimpali satu demi satu. Segera, kabar bahwa ahli formasi tingkat 8 dari Paviliun Formasi Surgawi, Li Yinglian, akan mengambil murid pribadi di perjamuan besar setengah bulan lagi menyebar dengan cepat. Di kota Tianlun, setelah Yi Feng melampiaskan amarahnya beberapa kali, jumlah penonton di luar pintunya akhirnya berkurang. Memanfaatkan pusaran perhatian di kota Tianlun ini, Yi Feng juga tidak melupakan rencananya untuk mengambil murid. Ia sering menyelinap ke jalan-jalan dan berbagai tempat ramai untuk mencari calon muridnya. Tetapi tetap saja, dia tidak menemukan apapun. Di halaman, Yi Feng saat itu sedang menghibur seorang lelaki tua yang mengaku sebagai ahli susunan tingkat 5. Mendengar sanjungannya, Yi Feng merasa sakit kepala. Orang tua, aku benar-benar bukan ahli arai. Kalau soal arai, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Yi Feng menjelaskan dengan sabar. Senior, kamu terlalu rendah hati. Orang tua itu menundukkan kepalanya, matanya menatap ukiran kayu yang sedang dimainkan Yi Feng, berkilau dengan cahaya yang tajam, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Pada saat itu, slip giok Yi Feng samar-samar menyala. Hai, Yi Feng, ini aku, Limo Qiu. Kamu menginap di mana? Aku bawa makanan lezat untuk membalas barbeque terakhirmu. Pesan di dalam kepingan giok itu berasal dari Limo Qiu. Yi Feng baru saja memikirkan cara untuk menyingkirkan orang tua ini dan dengan senang hati memberikan alamatnya. Orang tua itu, silakan pergi, aku ada urusan. Yi Feng berkata tanpa daya kepada lelaki tua di depannya. Baik, senior, saya permisi dulu. Orang tua itu menjawab dengan hormat dan kemudian benar-benar keluar dari pelataran. Pada saat yang sama, Limo Qiu, yang tidak jauh dari sana, membawa tas besar dan menuju ke halaman Yi Feng. Ledakan terakhir telah membuatnya terluka parah, tetapi setelah masa pemulihan ini, dia tampaknya telah pulih sepenuhnya, dan auranya bahkan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia berbelok di tikungan, dia bertemu dengan master susunan tingkat kelima yang baru saja pergi. Melihat ini, mata Limo Qiu membelalak karena terkejut, dan dia menutup mulutnya, berseru, bolehkah aku bertanya, apakah kamu adalah master formasi tingkat kelima, Guo Manchun? Nona, halo, ini aku, tapi aku tidak berani menyebut diriku sebagai master. Guo Manchun tersenyum tipis, berbicara dengan rendah hati. Saat berbicara, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Yi Feng. Ya, seorang master arai tingkat 8 seperti dia menyebut dirinya orang yang tidak berguna dalam hal arai. Dan dia, yang hanya seorang ahli susunan tingkat 5, dari mana dia mendapat keberanian menyebut dirinya seorang ahli? Tuan Guo, Anda terlalu rendah hati. Senang sekali bertemu dengan Anda. Limo Qiu berkata dengan gembira, wajahnya dipenuhi dengan semangat. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan master susunan tingkat kelima seberuntung ini di sini. Setelah percakapan singkat, Limo Qiu terus membawa tasnya menuju halaman Yi Feng. Begitu Yi Feng membuka gerbang halaman,
Limo Qiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbagi pengalamannya dengan gembira. Hei, Yi Feng, kau tak akan percaya betapa beruntungnya aku sekarang. Saat aku dalam perjalanan mencarimu, coba tebak siapa yang kutemui. Siapa? Yi Feng menatapnya dengan bingung. Guo Manchun, ahli formasi tingkat 5 dari benua abadi formasi surgawi. Fiuh, seorang ahli susunan tingkat 5, meskipun aku tahu dia sudah tiba di kota Tianlun, tetap saja tidak mudah untuk bertemu dengannya. Aku sangat beruntung, dia bahkan berbicara kepadaku. Limo Qiu menggenggam tangannya, wajah eloknya terangkat tinggi, berbicara penuh kegembiraan. Namun, Yi Feng hanya memutar matanya. Guo Manchun, bukankah itu tadi lelaki tua tak tahu malu yang memujanya di halaman rumahnya? Bab 669. Limo Qiu berkata sambil menghentakkan kakinya saat dia melihat Yi Feng tidak menunjukkan reaksi apapun. Oh, Yi Feng tanpa sadar menggaruk gatal dan menjawab. Seketika, dia bertemu dengan tatapan mata kecil Limo Qiu yang penuh kebencian. Guo Manchun, seorang master arai tingkat kelima, dan yang bisa kau katakan hanyalah, oh. Apakah kamu tidak terkejut? Apakah kamu tidak gembira? Dia baru saja muncul beberapa puluh zang dari pelataranmu, tahu kan? Limo Qiu tidak dapat menahan diri untuk berkata. Memangnya kenapa kalau dia berjarak beberapa puluh zang? Yi Feng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Dia hanya duduk di bangku kecil yang kamu duduki sekarang. Kamu membual lagi. Limo Qiu berkata dengan kesal, kau tahu, kau pandai dalam segala hal, tetapi kau suka menyombongkan diri, dan kau tidak punya rasa kagum. Lupakan saja, aku tidak akan pernah berbagi hal seperti ini denganmu lagi. Itu cukup untuk membuat seseorang gila. Yi Feng menarik napas lega. Tidak membicarakan hal-hal ini adalah apa yang diinginkannya. Aku akan memberitahumu berita besar lainnya. Tahukah kamu, senior yang menghancurkan arai besar Raja Iblis yang kuceritakan kepadamu terakhir kali, dia sebenarnya bukan master arai tingkat 6, tetapi master arai tingkat 8. Limo Qiu menggenggam kedua tangannya, wajahnya dipenuhi dengan fanatisme. Seorang master arai tingkat 8. Tidak banyak yang seperti itu dalam seluruh sejarah benua abadi arai surgawi. Dia terlalu menakjubkan. Aduh, terjadi lagi. Saat Yi Feng hendak rileks, garis hitam muncul kembali di dahinya, dan dia benar-benar terdiam. Dia akhirnya mengerti segalanya dengan jelas. Sekarang, sebagai seorang master arai tingkat 8, dia memiliki sebuah fakta kuat yang tidak dapat dia hilangkan bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Setelah setengah hari mengagumi Limo Qiu, dia akhirnya menutup mulutnya dan mulai makan. Bagaimana? Bagus, kan? Aku baik padamu, ya kan? Limo Qiu menepuk bahu Yi Feng dan berkata sambil tersenyum, makanan lezat ini merupakan makanan khas kota Tianlun. Terima kasih, Nona Li. Yi Feng makan sambil tersenyum dan mengangguk. Gadis ini mungkin banyak bicara, tetapi dia cukup baik. Dan makanannya memang cukup lezat. Ngomong-ngomong, aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Limo Qiu mengambil kendi anggur dan bersulang untuk Yi Feng. Terima kasih kembali. Yi Feng tersenyum tipis, lalu bertanya, ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi terakhir kali? Kenapa kamu meledak? Ah, jujur saja, aku sendiri tidak tahu. Limo Qiu menghela napas, tapi menurut ayahku, mungkin saja itu adalah keluarga musuh yang mencoba menyakitiku. Apakah kau sudah tahu siapa orangnya? Tanya Yi Feng. Belum ada kabar, tapi siapa peduli. Selama aku masih hidup, ayahku akan membalaskan dendamku jika kita tahu. Limo Qiu berkata dengan acuh tak acuh, menyantap makanan dengan mulut penuh. Yi Feng menggelengkan kepalanya. Gadis ini berhati besar, tapi itu juga bagus. Tapi tempat tinggalmu, butuh waktu lama bagiku untuk menemukannya. Tempat itu sangat tersembunyi. Limo Qiu berkata lagi, kenapa kau tidak tinggal di rumahku? Ada halaman samping kosong di rumahku, bersih dan mewah. Bagaimana menurutmu? Oh, Yi Feng mendengar ini dan langsung sedikit tertarik. Sejujurnya, akhir-akhir ini, dia sangat kesal dengan para penjilat yang membesar-besarkan statusnya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu tidak ada gunanya. Jika bukan karena anggarannya yang ketat, dia pasti sudah ingin pindah ke tempat lain sejak lama. Sepertinya kau bersedia. Baiklah, setelah kita selesai makan dan minum, kemasi barang-barangmu dan ikutlah denganku.
Bersulang, Li Moqiu mengangkat kendi anggur dengan sembarangan. Setelah makan, Yi Feng segera mengemasi barang-barangnya dan mengikuti Li Moqiu ke kediaman keluarga Li. Bab 670. Sebagai keluarga berpengaruh lokal di kota Tianlun, keluarga Li tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Li Moqiu menyiapkan halaman yang cukup nyaman untuk Yi Feng. Itu memang tempat yang mendatangkan ketenangan pikiran. Yi Feng menetap tanpa ada kekhawatiran. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Sebagai persiapan untuk perjamuan besar beberapa hari kemudian, Paviliun Susunan Surgawi telah memerintahkan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk menyiapkan berbagai akomodasi. Lagi pula, berdasarkan konvensi-konvensi sebelumnya, banyak pasukan akan tiba lebih dulu. Apakah mereka dapat menampung perwakilan kekuatan ini dengan baik atau tidak merupakan bukti kekuatan suatu sekte? Akan tetapi, yang membuat Master Sekte Yun Guang tercengang adalah bahwa bahkan setelah beberapa hari, hanya segelintir orang yang telah tiba di Paviliun Susunan Surgawi, dan mereka yang datang semuanya biasa-biasa saja. Dengan kondisi seperti ini, pada hari pesta, mereka mungkin tidak akan bisa memenuhi 1/10 kursi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Yun Guang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika mereka mengadakan pesta besar dan akhirnya tidak ada seorang pun yang muncul, Paviliun Susunan Surgawi akan benar-benar dipermalukan. Master Sekte, Anda tahu sama seperti saya bahwa semua ahli di benua abadi berbondong-bondong ke kota Tianlun. Berita dari sana mengatakan bahwa jumlah orang di kota Tianlun bertambah setiap hari. Seorang tetua senior bergumam pelan di sampingnya. Mendesah. Yun Guang menghela nafas dan memutuskan untuk melaporkan masalah ini dengan jujur kepada Li Yinglian. Setelah mendengar laporan Yun Guang, Li Yinglian sangat marah. Aku, Li Yinglian, telah menjauh dari dunia ini selama 100 tahun, dan sekarang orang-orang di benua abadi Susunan Surgawi bahkan tidak menganggapku ada. Aku akan melihat sendiri, seperti apa sebenarnya karakter Master Arai kelas 8 di kota Tianlun ini. Kalian semua, ikuti aku. Dengan lambaian tangannya, Li Yinglian melayang ke langit, menuju kota Tianlun. Yun Guang segera mengumpulkan beberapa tetua untuk diikuti. Sehari kemudian, dipimpin oleh Li Yinglian, kelompok dari Paviliun Arai Surgawi tiba di kota Tianlun. Ketika Li Yinglian melihat dengan mata kepalanya sendiri pemandangan yang ramai di kota Tianlun, wajahnya menjadi semakin gelap. Sebab di jalan-jalan kota Tianlun saat ini, para ahli arai dapat dilihat di mana-mana. Tontonan seperti itu belum pernah terjadi bahkan ketika dia, Li Yinglian, telah mencapai tingkat kelas 8. Kelompok itu pertama-tama memasuki sebuah bar dan duduk. Pada saat ini, kedai itu dipenuhi oleh para ahli arai. Tepat pada saat itu, pembicaraan beberapa master arai kelas 3 di dekatnya sampai ke telinga mereka. Hai, semuanya, kudengar bahwa ahli susunan tingkat 8 dari Paviliun Susunan Surgawi telah keluar dari pengasingan dan akan mengadakan perjamuan besar dalam beberapa hari. Mereka bilang dia akan menerima murid pribadi. Ya, saya juga menerima beritanya. Konon katanya dia akan menyiapkan 10.000 meja untuk pesta itu. Yah, itu wajar saja. Lagi pula, orang ini adalah sosok yang cukup legendaris. Pembicaraan itu sampai ke telinga Li Yinglian, dan ekspresi muramnya agak mereda. Meskipun ia telah mengasingkan diri selama 100 tahun, reputasinya tetap utuh. Lagi pula, siapakah yang berkultivasi selain untuk ketenaran dan kekayaan? Percakapan pun berlanjut, dan salah seorang di antara mereka bertanya, jadi, apakah di antara saudara-saudara ada yang berminat menghadiri perjamuan itu? Mendengar ini, cangkir anggur Li Yinglian tiba-tiba berhenti, dan dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Aku tidak akan pergi. Memangnya kenapa kalau Li Yinglian keluar dari pengasingan? Aku lebih suka tinggal di sini dan melihat sekilas wujud asli senior lainnya. Kata salah satu dari mereka. Benar sekali. Meskipun keduanya adalah ahli formasi tingkat 8, Li Yinglian tidak dapat dibandingkan dengan senior ini. Senior ini memiliki hati yang mulia dan menyelamatkan benua abadi formasi surgawi dari bencana. Apa yang telah dilakukan Li Yinglian? Yang lain menimpali. Ya, dia menyebut dirinya Master Arai kelas 8, tapi di mana dia saat Arai Iblis muncul? Sekarang Arai sudah terpecahkan, dia mengadakan pesta mewah. Itu semua hanya untuk pamer dan tidak ada gunanya. Hahaha, bagus sekali, saudara-saudara.
Mendengar percakapan mereka, para ahli susunan di meja lain juga ikut menimpali dengan keras, kami juga tidak ingin pergi ke perjamuan yang disebut-sebut Li Yinglian itu. Seperti yang kalian katakan, Li Yinglian itu mengaku sebagai ahli susunan kelas 8, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun untuk benua abadi susunan surgawi. Benar, ku dengar karakter Li Yinglian juga dipertanyakan. Cih, karakternya tidak hanya dipertanyakan, dia juga dikenal tidur dengan wanita yang sudah bersuami. Pokoknya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, aku tidak mau repot-repot pergi. Lebih baik tinggal di kota Tianlun dan punya kesempatan untuk bertemu dengan senior lainnya. Bab 671. Tepat ketika formasi Agung Raja Iblis muncul, berapa banyak orang yang memohon kepada Paviliun Formasi Surgawi untuk mengambil tindakan, namun mereka bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka, acuh tak acuh dan tidak mempedulikan mereka. Sekarang setelah mereka keluar dari pengasingan, mereka menggunakan dalih menerima murid untuk memenangkan hati orang-orang. Apakah mereka benar-benar berpikir kita tidak dapat melihat rencana mereka? Kau benar sekali. Aku sungguh berharap tetua terhormat dari kota Tianlun akan mendirikan faksi baru dan menggantikan Paviliun Susunan Surgawi. Emosi orang banyak pun makin memanas. Di masa lalu, ketika benua abadi arai surgawi hanya memiliki Li Yinglian sebagai master arai tingkat ke-8, meskipun dia tidak populer, tidak ada pilihan lain. Akan tetapi sekarang setelah muncul seorang master arai tingkat ke-8 yang lain, khususnya seseorang yang telah menyelamatkan benua abadi arai surgawi dari malapetaka, kontrasnya menjadi jelas. Tidak mengherankan jika orang-orang sekarang lebih memihak pada yang satu dan meremehkan yang lain. Mendengar perkataan itu, Master Paviliun Yun Guang dan yang lainnya menundukkan kepala, wajah mereka memerah karena malu. Sebenarnya, ketika arai besar Raja Iblis muncul, mereka telah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan dan bahkan berkonsultasi dengan Li Yinglian sendiri. Namun, Li Yinglian melarang mereka melakukan hal itu. Menurut perkataan Li Yinglian, mereka seharusnya hanya campur tangan di saat-saat terakhir ketika formasi besar Raja Iblis sudah tak terkendali, untuk menunjukkan pentingnya Paviliun Formasi Surgawi. Sejujurnya, Yun Guang dan yang lainnya tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan ini. Tetapi karena leluhur sudah berbicara, mereka tidak berani menentang. Mereka tidak menyangka keadaan akan meningkat sampai ke titik ini. Namun, Li Yinglian sendiri tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun setelah mendengar kritikan tersebut. Sebaliknya, urat nadinya membengkak, dan gelombang niat membunuh meletus darinya. Sebagai seorang master arai tingkat ke-8, dia selalu diperlakukan dengan hormat dan kagum kemanapun dia pergi. Namun di sini, di kedai sederhana ini, dia dihina oleh sekelompok master arai tingkat ketiga yang rendah. Leluhur, harap tenang. Melihat ini, Yun Guang dan yang lainnya buru-buru mencoba menenangkannya. Tolong, kamu harus tenang. Jika kamu bertindak sekarang, itu hanya akan membawa rasa malu yang lebih besar. Paviliun Susunan Surgawi mungkin selamanya menanggung noda keburukan. Apakah aku butuh kamu untuk mengajariku? Li Yinglian melotot dingin ke arah Yun Guang, lalu melambaikan tangannya, mengirimkan kekuatan tak terlihat ke tubuh orang-orang yang telah menghinanya. Mereka tidak merasakan adanya anomali. Namun Yun Guang mendesah berat. Dia tahu bahwa dalam 7 hari, orang-orang ini akan menemui akhir yang mengerikan. Setelah meninggalkan kedai itu, saat mereka berjalan melalui jalan-jalan, mereka mendengar semakin banyak komentar-komentar yang tidak menyenangkan tentang mereka. Baiklah, baiklah, baiklah. Si bocah nakal ini bukan hanya menghancurkan rencanaku, tapi sekarang dia menjadi pahlawan sementara aku penjahatnya, begitukah? Kemarahan Li Yinglian memuncak, amarahnya terlihat jelas. Leluhur, harap tenang. Master arai itu sedang naik daun. Mungkin sebaiknya kita kembali dulu dan menunggu gelombang ini berlalu sebelum melanjutkan rencana besarmu, seorang tetua senior menyarankan dengan hati-hati. Tatapan dingin Li Yinglian tertuju pada si tua, lalu dia mencengkeram tenggorokannya dengan satu tangan. Bagaimana apanya? Apakah kamu menanyaiku? Apakah menurutmu leluhur tua itu lebih rendah dari seorang pendatang baru? Suara Li Yinglian serak karena marah. Sang tetua berjuang untuk bernapas, wajahnya memerah, tetapi dia berhasil mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak berani mempertanyakan leluhur,
tetapi kenyataannya adalah bahwa kita bisa saja menghancurkan Great Array milik Raja Iblis lebih awal tetapi memilih untuk tidak melakukannya, dan dengan demikian kehilangan dukungan dari orang-orang. Kau cari mati. Mendengar perkataan itu, sorot mata Li Yinglian berubah dingin, dan dengan gerakan tiba-tiba, dia mematahkan leher orang tua itu. Mari kita lihat siapa lagi yang berani berbicara dengan berani. Tatapan tajam Li Yinglian menyapu kerumunan. Semua orang menundukkan kepala dalam diam, ekspresi mereka rumit. Apa gunanya memenangkan hati rakyat? Di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Wajah Li Yinglian menjadi gelap saat dia berkata, kalau begitu, aku akan menantang orang ini untuk berduel dan melihat siapa yang memiliki kemampuan formasi yang lebih unggul. Sebarkan beritanya. Di perjamuan beberapa hari lagi, aku, Li Yinglian, akan mengundangnya untuk hadir dan mengajukan tantangan kepadanya. Di hadapan semua orang, kita akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Jika dia datang, aku akan menunjukkan padanya apa artinya menjadi Master Array tingkat ke-8 yang benar-benar veteran. Jika dia tidak berani datang, berarti dia pengecut. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk menyebut dirinya Master Array tingkat ke-8? Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan hati orang-orang? Dengan itu, Li Yinglian mendengus marah dan melayang ke langit. Bab 672. Mendengar ini, Yun Guang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menurutinya. Setelah pindah, Yi Feng akhirnya menjalani hari-hari yang damai selama periode ini. Tanpa gangguan orang-orang itu, Yi Feng dapat menghabiskan lebih banyak waktu di jalan, mencoba peruntungannya untuk mencari pengikut. Tepat saat Yi Feng kembali dengan tangan hampa dan sedang beristirahat di halaman, di gerbang rumah keluarga Li, Li Xiong, kepala keluarga Li, dengan hormat memimpin seorang master formasi masuk. Sang master formasi mengenakan jubah hitam standar seorang master formasi, dan lencana di dadanya, yang melambangkan pangkatnya sebagai master formasi tingkat ketiga, berkilau terang. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, alisnya menunjukkan rasa bangga yang tak terselubung. Seorang master formasi tingkat ketiga mungkin tidak berarti apa-apa di hadapan seorang master formasi tingkat ke-8, tetapi bagi orang biasa, hal itu masih dianggap cukup bergengsi. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi tamu yang dicari. Begitu pula dengan Li Xiong, petinggi kota Tianlun. Setelah mengenalnya, Li Xiong harus memperlakukannya dengan sangat sopan. Tuan Huang, silakan tinggal bersama kami di sini, kata Li Xiong dengan patuh, sambil berjalan di sampingnya. Kami masih punya halaman kosong di keluarga Li. Halamannya tidak hanya tenang dan bersih, tetapi kemewahannya juga sesuai dengan status terhormat Anda. Tuan Li, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Master formasi tingkat ketiga mengangguk sedikit, berkata, di kota Tianlun saat ini, menemukan tempat yang bagus untuk tinggal tidaklah mudah. Saya menghargai bantuan ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Guru Huang Xintian, jangan ragu untuk bertanya. Bagus sekali. Mendengar ini, Li Xiong tersenyum lebar. Itulah yang telah ditunggu-tunggunya. Tak lama kemudian, mereka berdua melewati aula depan rumah keluarga Li dan tiba di halaman belakang. Namun, begitu masuk, mereka langsung menyadari ada tanda-tanda seseorang tinggal di sana. Apalagi dengkuran samar-samar itu terdengar jelas di halaman. Tuan Li, apa maksudnya ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk menyediakan halaman terpisah untukku? Apakah kau memintaku untuk berbagi tempat tinggal dengan orang lain? Alis Huang Xintian langsung berkerut, dan ekspresi ketidaksenangan yang kuat muncul di wajahnya. Tuan Huang, tolong tenanglah, tolong tenanglah. Saya akan segera mencari tahu apa yang terjadi. Li Xiong, penuh amarah, memanggil seorang pelayan. Salam, Guru. Pelayan itu berdiri dengan hormat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya Li Xiong tegas, mengapa ada orang yang tinggal di halaman ini? Melapor kepada Tuan, orang yang tinggal di dalam adalah teman nona muda. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Seorang teman wanita muda. Li Xiong mengerutkan kening dan bertanya dengan tegas, apa latar belakangnya? Manusia abadi. Mendengar ini, Li Xiong menjadi marah. Sungguh memalukan. Keluarga Liku, dengan halaman yang begitu luas, benar-benar membiarkan seorang manusia abadi tinggal di sana. Ini keterlaluan. Kamu, segera suruh dia pindah, sekarang juga. Yi Feng yang tadinya hidup damai, tiba-tiba menghadapi pengusiran.
Ekspresinya langsung menjadi gelap. Jika mereka hanya mengatakan kepadanya bahwa tidak nyaman baginya untuk tinggal dan memintanya untuk pergi, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak perlu ada pengusiran yang begitu kasar. Setelah merapikannya sebentar, dia keluar. Begitu dia melangkah keluar pintu, dia bertemu dengan Li Xiong dan Huang Xintian yang sedang menunggu dengan tidak sabar. Melihat betapa lemahnya Yi Feng sebenarnya, Li Xiong mendengus dingin, tidak menunjukkan niat baik sama sekali. Huang Xintian juga memiringkan kepalanya, melirik Yi Feng dengan sedikit rasa jijik dalam senyumnya. Untungnya, Yi Feng tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah meninggalkan keluarga Li, Yi Feng menggunakan kristal abadi yang tersisa untuk menyewa halaman lain. Baginya, ini juga merupakan hal yang baik. Tanpa seorang pun yang dikenalnya, tak seorang pun akan mengganggunya, sehingga dia bisa keluar mencari murid dari jam 9 sampai jam 5, dengan damai dan tenang. Bab 673. Pada saat yang sama, berita bahwa Li Yinglian akan menantang Yi Feng di perjamuan beberapa hari kemudian menyebar ke seluruh kota Tianlun seperti api. Saya tidak sabar, ini akan sangat mengasyikkan. Ya, duel antara dua Master Arai kelas 8. Aku belum pernah melihat yang seperti itu dalam hidupku. Aku penasaran siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Ayo, cepat kita ke paviliun susunan surgawi dan cari tempat duduk yang bagus. Kehebohan itu ada di mana-mana. Pada saat yang sama, sejumlah besar ahli mulai meninggalkan kota Tianlun dan menuju paviliun Arai Surgawi. Mulai dari titik ini, paviliun susunan surgawi yang dahulu sunyi, perlahan mulai hidup dengan aktivitas. Di kediaman keluarga Li, mendengar berita ini, Li Moqiu dengan gembira bergegas ke halaman belakang, ingin berbagi berita ini dengan Yi Feng. Namun, saat mendorong pintu halaman, dia mendapati Huang Xintian dan Li Xiong duduk di dalam. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Di mana Yi Feng? Li Moqiu mengerutkan alisnya dan bertanya. Moqiu, jangan bersikap kasar. Datang dan sapa Tuan Huang. Li Xiong berkata cepat, lalu memperkenalkan Huang Xintian. Tuan Huang, ini putriku, Li Moqiu. Muda dan menjanjikan. Huang Xintian mengangguk dan memujinya. Salam, Guru Huang. Melihat lencana Master Arai di dada Huang Xintian, Li Moqiu tidak berani bersikap tidak sopan dan segera membungkuk. Setelah berbasa-basi sebentar, dia menarik Li Xiong ke samping dan berbisik, Ayah, di mana Yi Feng? Maksudmu temanmu itu? Saya mengusirnya. Li Xiong berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kau benar-benar mengusir temanku? Li Moqiu berseru dengan marah, Ayah, bagaimana bisa kau melakukan ini? Dia temanku. Selama ini halamannya kosong, jadi aku membiarkan temanku tinggal di sana. Apa masalahnya? Lagi pula, dia penyelamatku. Kalau bukan karena dia saat kecelakaan terakhir kali, putrimu pasti sudah meninggal sekarang. Siapa penyelamatmu? Penyelamatku. Sebagai putri kesayanganku, apakah kau pikir kau bisa mati jika aku tidak menginginkanmu? Li Xiong memarahi Li Moqiu dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, lagi pula, Tuan Huang sudah ada di sini sekarang, jadi tentu saja, aku harus mengatur agar dia bisa tinggal. Haruskah aku membiarkan Tuan Huang tidur di jalanan? Jadi, mengusir temanmu yang tidak penting itu bukanlah masalah besar. Yang penting adalah kita telah membangun hubungan baik dengan Master Huang. Tetapi meskipun kau ingin Tuan Huang tetap tinggal, kau seharusnya tidak mengusir temanku. Bahkan jika kau ingin memindahkannya ke tempat lain, setidaknya kau seharusnya memberitahuku. Li Moqiu berkata dengan mata merah, kau bersikap tidak sopan kepada temanku. Oh, putriku sayang, aku sudah bilang padamu, orang-orang yang tidak penting tidak perlu dianggap serius. Membangun hubungan baik dengan Master Huang adalah hal yang paling penting. Li Xiong menenangkannya dengan lembut, dan izinkan aku memberitahumu sebuah berita besar. Bukankah Li Yinglian telah menyiapkan sebuah perjamuan besar, mengundang Master Arai untuk berkumpul, dan juga berencana untuk menantang Master Arai tingkat 8 dari kota Tianlun di perjamuan itu? Awalnya, kami tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan di paviliun susunan surgawi, tetapi saya baru saja berbicara dengan Guru Huang, dan dia dapat membawa kami ke perjamuan tersebut. Anda selalu ingin bertemu dengan guru susunan tingkat 8 dari kota Tianlun, bukan? Kali ini, Anda tidak hanya dapat melihatnya, tetapi Anda juga dapat menyaksikan duel antara dia dan Li Yinglian.
Apakah Anda benar-benar ingin melewatkan acara akbar seperti itu? Mendengar ini, Lee Mo-kyu sangat terkejut. Ayah, apakah kamu serius? Tentu saja, aku serius. Pada saat ini, Huang Xintian berdiri, menatap dengan rakus ke arah sosok Lee Mo-kyu yang sempurna, dan berkata perlahan, aku baru saja berbicara dengan ayahmu tentang masalah ini. Mengingat situasi saat ini di kota Tianlun, bukan hanya kamu, tetapi bahkan aku tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Master Arai tingkat 8 ini. Hanya melalui kesempatan sekali seumur hidup inilah kita mungkin bisa melihat wajah aslinya. Saya kira Nona Lee, Anda tidak ingin melewatkan acara besar seperti itu, bukan? Bab 674. Bolehkah aku pergi? Lee Mo-kyu begitu gembira hingga dia hampir tidak dapat menahan diri. Dia sangat menyadari bahwa meskipun senior itu berada di kota Tianlun, statusnya tidak akan pernah memungkinkannya untuk bertemu dengannya. Jadi di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang, dengan kesempatan seperti itu adalah kejutan besar baginya. Tentu saja kau boleh pergi, Lee Xiong tertawa. Jadi, putriku, sebaiknya kau cepat berkemas. Kita akan berangkat ke paviliun susunan surgawi dalam 2 hari. 2 hari lagi. Tidak, aku masih harus mencari Yi Feng dan menjelaskan semuanya padanya, serta meminta maaf padanya secara langsung. Lee Mo-kyu mengerutkan bibir merahnya, merasakan berbagai emosi setiap kali memikirkan Yi Feng. Saat itu, dia dengan percaya diri meyakinkan Yi Feng bahwa dia bisa hidup tanpa rasa khawatir, tetapi dia tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Belum lagi Yi Feng telah membantunya. Setelah mengatakan itu, Lee Mo-kyu segera berlari keluar untuk mencari Yi Feng. Waktu 2 hari berlalu dengan cepat. Lee Mo-kyu mencari selama 2 hari berturut-turut tetapi tidak dapat menemukan jejak Yi Feng. Liontin Giok komunikasinya tetap tidak responsif. Dengan Huang Xintian dan Lee Xiong yang hendak berangkat, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan pelayannya untuk terus mencari. Mereka bertiga menaiki perahu roh Huang Xintian dan berangkat menuju paviliun susunan surgawi. Hahaha, aku selalu bertanya-tanya seperti apa rupa senior di kota Tianlun. Kali ini, akhirnya aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Di atas perahu roh, Lee Xiong tertawa terbahak-bahak, penuh antisipasi. Meskipun dia masih khawatir tentang Yi Feng, pikiran untuk bertemu dengan Master Arai kelas 8 yang legendaris segera membuat kekhawatiran di wajah Lee Mo-kyu memudar. Kudengar Master Arai kelas 8 di kota Tianlun masih sangat muda. Jika Nona Lee melihat wujud aslinya, kau mungkin akan sangat mengaguminya. Kata Huang Xintian santai. Oh, dia masih sangat muda. Lee Mo-kyu tampak terkejut. Ya, Huang Xintian mengangguk. Di antara para senior yang ku kenal, beberapa cukup beruntung untuk melihat sekilas penampilan aslinya. Dia sangat muda, jika kau hanya melihat penampilannya, dia mungkin seusia denganmu, Nona Lee. Mendengar hal ini, semangat di mata Lee Mo-kyu meningkat hingga ekstrim. Bagi orang-orang di benua abadi Arai Surgawi, mereka tumbuh dalam lingkungan di mana para ahli Arai sangat dihormati. Hampir setiap tulang anak muda dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap para ahli Arai tingkat tinggi. Dan sepanjang hidup mereka berusaha keras untuk menjadi ahli Arai. Akan tetapi, persyaratan untuk menjadi Master Arai terlalu ketat, dengan hanya 1 dari 10.000 yang memenuhi kriteria. Menjadi Master Arai tingkat tinggi bahkan lebih sulit lagi. Oleh karena itu, seorang Master Arai kelas 8 muda niscaya akan menjadi objek kekaguman semua orang. Sementara itu, di kota Tianlun, Yi Feng berkeliaran di jalan-jalan, masih mencari murid. Agar tidak dikenali, Yi Feng sedikit mengubah penampilannya, itulah sebabnya Lee Mo-kyu tidak dapat menemukannya. Adapun Liontin Giok komunikasi Lee Mo-kyu, dia sudah lama membuangnya. Bukan karena dia menaruh dendam terhadap Lee Mo-kyu karena diminta pergi, sebaliknya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, dia dan Lee Mo-kyu hanyalah kenalan biasa. Dia hanya memanfaatkan situasi untuk tinggal sementara di kota Tianlun sambil mencari murid. Entah dia menemukan murid atau tidak, dia akan segera meninggalkan kota Tianlun. Jadi, semuanya baik-baik saja sebagaimana adanya. Namun, setelah berkeliaran di jalan hari ini, Yi Feng benar-benar bingung. Master Arai kelas 8 dari paviliun Arai Surgawi menantangku. Dan melakukannya di hadapan semua ahli benua abadi susunan surgawi. Bab 675.
Brengsek, apa yang sedang terjadi? Saya bahkan belum mempunyai murid, dan masalah demi masalah terus datang. Yi Feng menggaruk kepalanya karena frustrasi. Benar-benar menyebalkan, benar-benar jengkel. Dia pulang ke rumah dan tertidur. Waktu berlalu dalam sekejap. Sebelum dia menyadarinya, hari perjamuan besar di Paviliun Susunan Surgawi telah tiba. Pada saat ini, Paviliun Susunan Surgawi dipenuhi oleh para tamu, karena para pandai besi susunan dari berbagai faksi di benua abadi Susunan Surgawi telah berkumpul di sini. Untuk menampung para tamu ini, Paviliun Susunan Surgawi, yang merupakan sekte utama benua abadi Susunan Surgawi, telah menyiapkan 100.000 meja pesta yang mengejutkan. Di tengah-tengah ruang perjamuan, disediakan ruang kosong yang luas. Siapapun yang punya mata bisa tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi di sana. Itu adalah sebuah peristiwa yang jarang terlihat dalam sejarah, duel antara dua pandai besi tingkat 8. Melihat semua ahli dari benua abadi Susunan Surgawi berkumpul di sini, Li Yinglian, yang bersembunyi dalam bayangan, melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Kali ini, itu adalah kesempatan emas bagi Paviliun Susunan Surgawi untuk memegang kendali penuh atas seluruh benua abadi Susunan Surgawi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kesempatan baginya, Li Yinglian, untuk benar-benar membangun otoritasnya. Kali ini, biar aku tunjukkan kepadamu siapa yang benar-benar memegang kendali di benua abadi Susunan Surgawi, siapa yang prestisenya seharusnya paling tinggi. Sambil tersenyum dingin, Li Yinglian melayang ke udara dan terbang menuju alun-alun pusat. Salam, Guru Li Yinglian. Salam, Tetua Li. Aura seorang pandai besi tingkat 8 memang mengerikan. Mungkin mereka tidak terlalu terkesan sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka berada di sini, mereka harus bersikap yang pantas. Dan apapun yang terjadi, Li Yinglian masih seorang pandai besi tingkat 8. Sebelum kedatangan orang dari kota Tianlun, dia merupakan satu-satunya tokoh puncak di benua abadi Susunan Surgawi. Jadi saat Li Yinglian muncul, semua orang berdiri dan membungkuk memberi salam. Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Saya tidak akan membuang-buang kata lagi. Selamat bersenang-senang. Ada dua hal, yang pertama adalah pertandingan tanding antara aku dan master lain. Yang lainnya adalah setelah pertarungan, saya akan mengambil seorang pemuda berbakat yang menjanjikan sebagai murid tertutup saya. Li Yinglian langsung ke intinya, tanpa membuang kata-kata. Aku ingin tahu apakah guru lainnya sudah datang. Tatapan matanya yang tajam menyapu kerumunan, berbicara dengan makna yang dalam. Dan yang lainnya juga mencari-cari. Apakah dia tidak akan muncul? Ya, kalau dia tidak datang, bukankah kita semua hanya membuang-buang waktu? Kurasa tidak. Mengingat keberaniannya menghancurkan formasi iblis surgawi, dia tidak akan bisa menghindari pertarungan. Tepat sekali, ada aturan tak tertulis di benua kita, menghindari pertandingan tanding di level yang sama-sama saja dengan mengakui kekalahan. Meskipun dia tidak terlalu menonjol, dia seharusnya peduli dengan reputasinya, kan? Berbagai diskusi memenuhi udara, tetapi tidak seorang pun tahu apakah dia sudah tiba atau belum, karena sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya atau mengetahui identitas aslinya. Pada saat ini, suara Li Yinglian yang dipenuhi energi abadi, menggelegar lagi. Entah dia ada di sini atau tidak, aku akan menunggu sampai malam ini. Hasil pertandingan sparring ini akan diputuskan di sini, di ruang kosong ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ruang kosong di tengah menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan jimat rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul, memperlihatkan aura bahaya yang mematikan. Sungguh formasi yang mengerikan. Sekilas saja membuatku tidak berani mendekat. Aura itu, aku khawatir siapapun yang masuk akan dikutuk. Melihat formasi itu muncul di ruang kosong, semua orang terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Bahkan mereka yang tidak terlalu menyukai Li Yinglian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum saat melihat formasi ini. Seorang ahli susunan tingkat 8 memang seorang ahli susunan tingkat 8. Tidak buruk. Apa yang kau lihat di sini adalah formasi pembantaian abadi, yang aku tata sendiri. Hasil pertandingan sparring ini akan bergantung pada formasi ini. Jika dia dapat memasuki formasi dan berhasil keluar dalam waktu 3 hari, saya kalah. Jika dia tidak bisa keluar, aku menang.
Tetapi izinkan saya mengatakan ini di depan semua orang, begitu Anda melangkah masuk, hidup dan mati tidak lagi terjamin. Dengan itu, Li Yinglian menggerakkan tubuhnya dan mendarat di platform tinggi di dekatnya, menunggu kedatangan Yi Feng. Yang lainnya juga dengan gembira menantikan kedatangan Yi Feng.